وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وفعنا به وبعلومه وبعلومكم في دارين amin. Ilaan kola kemarin kita sudah membahas tentang apa sajakah yang bisa menjadi kekhususian, menjadi nilai khusus ya dari hal yang wajib. Main dijelaskan wa yakhusul ujuba amaratuhu, nanti menjadi khusus kepada hal yang wajib, yakni terdapat ciri-ciri dari hal wajib tersebut. Sebagaimana sholat dengan azan. Azan itu merupakan ciri untuk adanya nilai kewajiban sholat. Wa kaunuhu al-fi'li mamnu'an minhu laulam yajib kal haddi wal khitani idkulun minhu ma'ukubah. Dan adanya fi'il ya, itu nanti akan terhalangi atau istilahnya tidak boleh teraplikasikan kepada Nabi kalau memang hal tersebut nilainya tidak wajib, sebagaimana adanya had dan khitan, karena masing-masing dari keduanya itu sifatnya adalah ukubah, sifatnya adalah siksaan. Jadi meskipun semacam khitan ini adalah sebuah syarat ya, syarat untuk keabsahan sholat karena di sana tertinggal adanya najis, tapi hal yang semacam ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad. Karena kenapa? Di sana ada nilai ukubahnya. Waqat yatakhallafu al-wujub an hadhil amarah sama fi sujudai sahwa fi shalah. Kadang juga nilai kewajiban itu tertinggal dalam artian akan tidak sesuai ya dari adanya amarah tersebut karena adanya sebuah dalil. Sebagaimana sujud sahwi dan sujud tilawah di dalam sholat. Karena ternyata praktek sujud sahwi itu tidak melulu untuk sholat wajib. Ya. Sujud sahwi juga bisa diaplikasikan pada sholat sunnah. Dan begitu juga dengan adanya sujud tilawah dalam sholat. Jadi kadangkala meskipun di sana terdapat sesuatu yang dinilai sebagai amarah, ya, tapi ternyata di sana bisa bergeser karena dalil yang menunjukkan bahwasanya amarah itu bukanlah sebuah hal yang menandakan hal tersebut nilainya adalah wajib. Hal yang terdapat amarah itu nilainya adalah wajib. Wa yakhusu anadbu an ghairihi mujarradi qasdil qurbah. Nantinya hal yang bernilai sunnah itu akan berbeda dengan yang lainnya murni dengan adanya tujuan kurbah, murni dengan adanya tujuan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi antadula qarinatun ala qasdiha bidzalika fi'li mujadan an qaidil wujub. Dengan praktik nanti ada petunjuk yang menunjukkan adalah manakala kalau menghendaki nilai peribadatan dengan pekerjaan tersebut murni dari label adanya sifat wajib. Wal fi'lu li mujarradi qasdiha kama saraha bil aslu katsirun. Ya. Fi'il murni dengan adanya nilai kurbah sebagaimana diterangkan oleh Al-Aslu Imam Tajuddin dalam Jam'ul Jawami'nya itu banyak ya. Umpama sholah, puasa, qiraah dan yang lain-lain dari nilai tatawuk, dari nilai kesunnatan. Wa in juhilat sifatuhu, kalau umpama tidak bisa kita identifikasi sifat dari fi'il Nabi itu fal wajib fil asoh fi hakihi wa hakina, dalam untuk wajib untuk diri beliau dan wajib untuk kita. Kenapa sampai dihukumi wajib? Li'anahu al-ahwat, karena ini yang lebih berhati-hati.
Menurut Linadbi untuk acuan nilai sunnah di annahu al mutahaqqaqu ba'da talab, karena nilai sunnah inilah yang angka minimalnya bisa terrealisasi setelah adanya tolab. Jadi dihitung nilai minimalnya. Menurut Kil Ibaha li anal asla ada mutolab, kita tidak bisa mengidentifikasi sifatu fi'lin nabi. Maka berlakulah hukum asal, yakni ada mutolab. Wakila bil waqfi fil kulli, menurut Kil ya dimauqufkan saja li ta'arudil adillah karena ada dalil yang saling bertolak belakang. Wakila bil awala ini fakot mutlakon, menurut Kil hanya berspekulasi nilai wakofnya pada wajib dan pada sunnah saja li annahuma al ghalib min fi'lin nabi, karena keduanya ya yakni al wujub wan nadab itu adalah sebuah nilai yang ghalib dari fi'il nabi. Wakila fihima in dhahara qasdul qurbah wa ila falul ibahah. Kalau teridentifikasi di sana itu ada nilai tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri, ya nanti nilainya adalah an-nadab wal wujub. Kalau tidak ya nilainya ibahah. Wasa'awaun ala ghairi hadzal qauli azhara qasdul qurbah amla. Wa muja'amatul qurbah lil ibahah. Bi ayyak sida bi fi'lil mubah bayanal jahil ummah fayusabu ala hadzal. Baik nanti ya berdasarkan hadzal qaul ini menampilkan tujuan kurbah atau tidak. Dan nantinya ada praktek mengkombinasikan nilai kurbah dengan ibahah. Dengan praktek bagaimana? Dengan praktek mengerjakan hal yang mubah, namun tujuannya menjelaskan nilai keperbolehan kepada ummah. Fi'lulnya fi'lul mubah, tapi motifnya adalah bayanan lil ummah. Hal yang semacam ini akan diberi pahala berdasarkan qasdnya. Ya. Saya lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya lanjutkan berarti ya. Antum bangun tidur ya? Enggak. Oh, enggak. Saya kira antum enggak tidur demi ilmu. Benar? Itu ada benarnya. Ya udah. Ta'aradul fi'lu wal qawlu, nilai kontradiksi antara pekerjaan dan ucapan. Wa idza ta'aradul fi'lu wal qawlu ay taqalafa bi taqali fi mutaqaddihima padahal dalalun ala mutaqarruri muqtaduhu ay al qawli. Jawabnya fa in iktasul qawlu bihi sallallahu alaihi wasallam an qala yajibu alayya shaumu asyura fi kulli sanatin wa aftara fi sanatin ba'dal qawli au qablahu fal mutakhiru minal fi'li wal qawli bi an ulima, tanda kutip ya, bi an ulima nasikhun lil mutaqaddimi minhuma fi haqihi. Ketika ada nilai ta'arud, nilai kontradiksi antara tindak laku beliau dan apa yang beliau ucapkan, ya. Jadi berbeda dengan mengetahui masing-masing tuntutan dari keduanya. Dan ada dalil yang menunjukkan bahwasanya konsekuensi dari ucapannya itu akan selalu terulang. Dalam artian umpamanya begini, ucapan itu khusus untuk beliau ya. Beliau berkata, wajib bagi saya untuk puasa Asyura dalam setiap tahun. Nah, ini kan ada iqtidha, ada tuntutan dari ucapan beliau yang mengharuskan itu terulang. Tapi kemudian wa aftara fi sanatin ba'dal qaul ya. Kemudian beliau itu berbuka, tidak berpuasa dalam 1 tahun sebelum setelah berucap atau qablahu. Ya. Maka praktik yang belakangan ya,
baik berupa pekerjaan ataupun ucapan, kalau memang diketahui, itu sifatnya adalah nasikh untuk yang terdahulu pada diri Rasul. Ini kan yang jadi perspektif sekarang kan diri Rasul ya. Fa ilam yadulla dalilun ala takarruri ma dzukira fi hadzal qismi wa qasimahi al-atiyaini. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan keterulangan apa yang disebutkan pada bagian ini dan dua bagian yang berikutnya, malah naskhau, maka tidak disebut nasakh. Karena kan tidak takarur. Lakin fi ta'khiril fi'li la fi taqaddumihi lidalati ala jawazil mustamir. Tapi sifatnya itu untuk fi'il yang terjadi belakangan. Ya. Kalau fi'il yang terjadi dahuluan, ya nanti bisa bernilai nasikh. Ya. Karena lidalalati ala jawas al-mustamir. Ya. Untuk menunjukkan adanya nilai jawas yang terus berlaku. Fa'in juhila al-mutakhiru minhuma. Kalau andaikan yang belakangan dari keduanya itu tidak diketahui, fal waqfu, maka dimauqufkan. Antarji ahadima al-akhari fi haqi ila tabayunit tarikh. Jadi dimakofkan, tidak bisa mentarjih salah satunya sampai akhirnya bisa diidentifikasi masalah tanggalnya fil aswahi. Listiwaihima fi ihtimali taqaddumi kulli minhuma alal akhar, karena keduanya berada dalam neraca yang sama, dalam nilai spekulatif yang manakah yang lebih dahulu antar keduanya. Wakila yurajahul qaul, menurut Kil yang akan didominasikan adalah qaul wa uzziya ilal jumhur. Ini dinisbatkan kepada jumhur di annahu aqwa dalalatan minal fi'li, karena ucapan itu nilai dalalahnya lebih kuat daripada fi'il. Liwatihi laha, karena adanya qaul itu diletakkan untuk menunjukkan nilai dalalah. Wa fi'il innama yadullu bi qarinah, sedangkan fi'il itu bisa memberikan nilai dalalah butuh indikasi, butuh indikator. Di anna lahu mahamila, karena namanya fi'il itu banyak sekali nilai spekulasinya. Nah, jadi memang yang harus kita pahami ada unsur yang berbeda dari fi'il dan juga dari qaul. Tidak bisa disamaratakan. Meskipun sama-sama bernilai dalalah, tapi fi'il itu nilai dalalahnya harus berlandaskan qarinah. Semacam itu. Wakila yurajahu al-fi'lu li'annahu aqwa bayanan bidalili annahu yubayinu bihil qaula. Menurut Kil, ya menang fi'il dong, karena fi'il itu nilai bayannya lebih jelas secara praktikal. Jadi tidak ambiguitas lagi kalau langsung dikerjakan dengan dalil fi'il itu bisa menjelaskan qaul. Kulna al-bayan bil qauli aktar. Loh, kalau hanya sekedar melihat dari sektor bayan, qaul itu nilai bayannya lebih tinggi daripada skala fi'il. Walau salima tasawihima, lah karena bayan bil qauli aqwa dalalatan. Kalau andaikan kita fair ya mengatakan bahwasanya mereka berdua sama-sama bernilai bayan, loh bayan bil qaul itu nilai dalalahnya lebih tinggi sebagaimana keterangan yang telah lalu. Wali anau layak tasu bil maujud al mahsus, karena yang namanya ucapan itu tidak terikat hanya dengan hal-hal yang bisa ditangkap oleh organ indrawi kita. Wali an adalah tahu mutafakun alaiha bikhilafil fi'il fi dzalik, lo malah dalalah bil qaul itu mutafak alaih, berbeda halnya dengan dalalah bil fi'il. Wala ta'arudu fi hakina haitsu dalil ala ta'assina bi fil fi'il li adami tanawul qauli lana. Tapi nanti kalau nisbahnya kepada kita sebagai umat ya, itu ya tidak akan berimbas tidak akan berimbas ta'arud ya, tidak akan berimbas kepada ta'arud.
Kenapa? Kenapa demikian ya? Karena kalau barometernya atau cara yang dilihat itu adalah kita, gitu ya. Kalau yang menjadi acuan itu adalah kita, di sana dikatakan hai sudahlah dalilun ala ta'asi nabihi fil fi'li di adami tanawul qauli lana. Karena ucapan yang beliau sampaikan itu bisa jadi sifatnya adalah apa itu namanya? Dalam ruang lingkup yang terbatas. Karena ini kan makanya dikatakan haitsu dala dalilun ala ta'asi nabi fil fi'al. Ya, jadi selagi ada dalil yang di sana itu si fi'ilnya pun itu ya bukan sebagai informasi yang menjadi acuan untuk kita ikuti. Maaf, ketika ada dalil bahwasanya pekerjaan beliau itu menjadi acuan, menjadi uswah, menjadi percontohan untuk pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan. Sedangkan ucapan beliau itu sifatnya terbatas pada zona atau ruang lingkup tertentu. Wah, ini kita soal qaulu bina. Kalau akhirnya beliau kalau andaikan akhirnya ada sebuah keterangan yang qaul itu mencakup umat gitu ya. Yajibu alaikum shaum asyura fi kulli sanah. Wajib bagi kalian puasa Asyura di setiap tahun. Wa aftara fi sanatin ba'dal qauli qabla fala ta'arudu fihi fi haqi bainal fi'l wal qauli adami tanawulihi lahu. Ternyata kok Rasul sendiri tidak puasa umpama, itu enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena antara pekerjaan dan ucapan beliau itu tidak dalam satu titik yang sama. Ucapan beliau itu untuk sedangkan beliau mengerjakan untuk diri pribadi beliau. Berbeda dengan kasus yang pertama, yajibu alayya, kewajibannya itu, ucapan itu sifatnya adalah terbebankan kepada Rasul. Sedangkan pekerjaan beliau sendiri adalah uswah untuk umat. Itu kan makanya ta'arud. Untuk pekerjaan beliau sendiri kan adalah merupakan realisasi dari itu gitu ya. Dan itu ketika dinisbahkan kepada umat tidak ta'arud karena ucapan itu khusus untuk beliau sedangkan pekerjaan beliau adalah uswah. Bisa dimengerti nggak maksud saya ini? Halo, atau saya kecepatan? Biasanya kan saya santai bacanya. Tok tok. Tidur antum. Gimana? Ada yang mau dibahas nggak? Kak Sina tuh. Sina. Ta'asina. Kak Sina. Ini kan, iya ini masdar akhi dari ta'asa ya ta'asian. Dalam kasus ini ta'asina bacanya. Nanya itu ke kita, bukan ta'sinan. Ini dari kata ta'asa ya ta'asa artinya uswah. Jadi contoh. Dicontoh. Gimana? Enggak, dicerna dulu. Nanti temponya saya kurangi. Tadi soalnya nggak ada yang tanya, jadi ya saya lost saja. Gimana? Ulangi dari awal. Lanjutin.
Ya, oke. Wa fina al mutaakhiri minhuma bi an ulima nasikhun lil mutaqaddimi indala dalilun ala ta'asina bihi fil fi'al. Nah, nantinya bagi diri kita, bagi umat dari kedua dalil tersebut bisa menjadi nasikh manapun yang turun belakangan. Ya, menasih pada yang awal. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya fi'il bila itu menjadi uswah untuk kita dalam kasus itu. Umpama pertama Rasul mengatakan kalian wajib puasa. Dan ternyata Rasul tidak puasa dan ada dalil yang menyatakan kalian harus mengikuti Rasul dalam kasus puasa Asyura. Nah, maka nanti fi'il beliau itu bisa menasih pada yang pertama. Atau dibalik, ya dibalik Rasul tidak pernah puasa Asyura dan ada dalil yang menyatakan kita harus mengikuti Rasul, jadi tidak puasa Asyura. Selang berapa waktu Rasul berkata kalian wajib puasa Asyura, maka ucapan beliau ini akan menasakh fi'il beliau yang pertama. Paham kan? Jadi perspektifnya dirubah untuk diri Rasul atau untuk umat gitu loh. Halo. Ya, Dad. Fa'in juhila al-mutaakhiru umila bil qauli fil asohi. Nah, kalau yang nantinya yang terakhiran baik fi'il ataupun qaul itu tidak bisa diidentifikasi, mana yang lebih terakhir fi'il atau qaulnya, maka diamalkan qaulnya sebut qaul asoh. Menurut kil fi'ilnya, menurut kil waqaf sebagaimana keterangan yang telah lalu. Nah, kenapa kok terjadi khilaf untuk mentashih dalam kedua masalah ini? Di anna muta'abiduna fima yata'alaku bina bil ilmi bihukmihi lina'mala bihi bikhilafi ma yata'alaku bihi. Karena kita itu akan dinilai melakukan ritual ibadah dalam hal-hal yang memang berhubungan dengan kita, dengan mengetahui hukumnya supaya bisa kita amalkan. Berbeda halnya dengan hal-hal yang hanya berhubungan dengan Nabi. Nah, Itla darurata ila tarjihi fihi. Nah, kalau yang urusannya sama Nabi, ya tidak perlu melakukan tarjih. Fa'ilam yadulla dalilun ala ta'asi nabihi fil fi'al. Kalau nanti tidak ada dalil yang menunjukkan kita harus beruswah pada Rasul dalam pekerjaan, ya dalam diri kita atau dalam kita sebagai umat, itu nanti tidak ada nilai ta'arud dari apa yang beliau ucapkan dan beliau kerjakan. Karena hukum fi'il ini tidak akan berimbas kepada kita. Paham ya? Ya, terus, Dad. Terus mulu. Sedang malas beretorika. Wa in amana wa ammahu al-qawlu ka'am qala yajibu alayya wa alaikum shaumu asyura fi kulli sanah. Wa aftara fi sanatin ba'dal qawli au qablahu fa hukmuhuma kama mato. Nah, kalau ternyata ucapannya itu mencakup Rasul dan mencakup umat. Sebagaimana praktek rincian yang tadi, hukumnya pun sama. Min anal mutaakhira minhuma, yang terakhir in ulima nasihun. In ulima, kalau emang diketahui yang mutaakhir yang mana, maka akan bernilai nasih untuk mutaqaddim.
dalam diri Rasul dan juga begitu dalam diri kita. Kalau ada dalil yang memberikan indikasi apa yang Rasul kerjakan itu akan bernilai uswah pada diri kita. Kalau tidak ada dalil itu ya tidak ada ta'arud pada diri kita. Nah, kalau tidak diketahui mutaakhir, ya nanti wakaf pada diri Rasul dan dalam diri kita. Dan dalam diri kita ya untuk umat, itu nanti tidak wakaf, tapi dimenangkan nilai qaulnya. Wa ila ayakunal qaulu al-am zahiron fihi la nason. Kalau qaul amnya sifatnya zahir tidak nas, umpama yajibu ala kulli mukallafin somu asyura akula sanatin wa aftara fi sanatin ba'dal qauli qablahu fal fi'lu mukhassisun. Nah, ini kan tidak nas tapi zahir. Oh, arah-arahnya sepertinya ini sifatnya untuk umat, kan tidak nas, tidak langsung menyatakan orangnya siapa-siapa saja gitu kan tidak. Maka pekerjaan beliau nilainya bukan nasikh tapi sebagai mukhassis. Oh, berarti Rasul itu memiliki khususiyah bahwasanya beliau tidak wajib puasa. Lil qauli fi haqihi. Jadi fi'il beliau mukhassis untuk qaulnya. Baik nanti mendahului fi'il itu atas qaul atau fi'ilnya belakangan atau tidak diketahui mana yang lebih dahulu dan tidak ada nilai nasakh. Karena taksis itu ahwanu minhu. Taksis itu lebih ringan sifatnya daripada nasakh karena taksis itu masih bisa ikmalu dalilain, masih bisa mengaplikasikan dua dalil, berbeda halnya dengan nasakh. Karena nasakh itu harus mengihmal, harus raf'u khitab. Gimana? Halo. Iya, Dad. Iya, Dad. Ada yang mau dibahas enggak? Enggak ada, Dad. Kok enggak ada sih? Walau lam yakun al-qawlu zahiran fil khusus wala fil umum. Ka'an qala syumu asyura wajibun fi kulli sanah. Fa zahir annahu kal am li al asla adamul khusus. Kalau tidak zahir untuk khusus dan juga tidak zahir untuk umum, maka secara zahir pun akan diaplikasikan secara umum karena al aslu adamul khusus. Amma ta'arudul qaulaini, ya, umpama dua qaul yang saling bertolak belakang akan dibahas dalam bab ta'adul dan tarjih. Ta'arudul fi'laini umpama itu tidak ada, ya tidak ada konsep ta'arud dua fi'al sebagaimana yang diyakini oleh Ibnul Hajib dan yang lain. Karena bisa saja sewaktu-waktu melakukan fi'il itu atas dasar wajib, di waktu yang lain tidak dengan dasar wajib. Karena af'al itu tidak ada nilai keumumannya. Karena umum itu min dalalatil qauli, bukan min dalalatil fi'li. Gimana? Iya, Dad. Bisa. Gimana? Ya. Terus? Terus, Dad. Iya. Anak kira iya terus aku mau tanya gitu. Ternyata iya, ya udah. Ya. Saya lanjutkan al-kalam fil akhbar. Ya, al-kalam fil akhbar. Taksimul murakab ila muhmalin wa mustakmalin. Jadi pembagian murakab kepada muhmal dan mustakmal.
Bifathil hamzati akhbar itu jam'u khobarin. Wa yutlaku ala sigotihi. Ya disebutkan atas sigotnya. Wa ala maknaha. Tapi ya, lafadznya khobar tapi maknanya akhbar. Bahwa al makna al qaim bin nafsi. Yakni maksudnya adalah sebuah makna yang berada dalam jiwa seseorang. Makna al-qaim bin nafsi. Makna yang berada di dalam diri. Tadi saya mau ngomong apa kok jadi lupa ya Allah. Ya sudahlah. Tadi saya mau ngomong hal berkaitan dengan ini, cuman lupa. Oh alah, masalah sorof. Lafadz yang berwazan fa'alun, itu nanti jamaknya memang bisa menggunakan jamak af'alun. Ya, kayak khobarun menjadi akhbar. Babun menjadi abwab, karena babun itu bawabun wazannya. Maksudnya ingin saya utarakan itu saya juga sendiri sebagai murojaah biar nggak lupa. Karena kan kita ngaji sorofnya seminggu 2 kali, hari Sabtu dan Ahad saja. Walama kanal khobaru mimma yasduku bil murokab. Badak tukal asli bi takdiran lil faidah. Nah, kalau khobar itu nanti bisa diaplikasikan juga untuk lafadz yang murokab. Saya mulai dengan yang murokab terlebih dahulu untuk memperbanyak faidah. Fakultu. Al-murakabu minal lafzi imamuh malun walaisa maudu'an. Ya, jadi lafadz itu ada yang muhmal. Muhmal itu jadi nggak ada maknanya. Omongan ngawur, semerawut gitu ya. Dan memang laisa maudu'an ittifaqan, tidak dibuat ucapan yang semacam ini. Ya karena kalau dibuat pasti kan wadeknya kali dalalah alal makna. Nah ini saja tidak ada maknanya, berarti memang tidak diwadek. Secara praktikal tidak diwadek gitu. Wa huwa maujudun fil asah, meskipun tidak diwadek tapi ya ada saja orang yang umpama ngomong-ngomong ngelantur gitu ya. Kamadrillah dzil hadayan. Ucapan orang yang lilung. Fa innahu lafdzun murakabun muhmalun. Ya. Jadi orang linglung ngomongnya ke sana kemari, juntrungnya tidak jelas. Ya adanya ada, tapi tidak diwade dalam sektor bahasa. Itu ya tidak. Ya. Kadorbin minal hawasi, sebagaimana sekelompok ucapan yang dihasilkan dari orang, yang muncul dari orang gila aghoirihi. Mimma la yusatu bidalalah ala syai', yang memang tidak ada nilai dalalahnya atas suatu hal. Wa nafahul Imamul Razi qailan inna tarkiba innama yusaru ilai lil fahidah fahaitsun tafa. Imam Razi menafikannya sembari berkata, loh konsep kombinasi kata itu ya tujuannya untuk faidah. Ya kalau sekarang faidahnya nggak ada ya, namanya konsep murokabnya itu tidak ada. Letak khilafnya ini adalah kembali atas apa yang beliau sebutkan. Ya, dan sehingga tidak dinamakan murokab. Jadi ya tinggal dikembalikan apakah rangkaian lafadz yang muncul itu dianggap murokab atau tidak. Tapi kan sebenarnya perspektifnya memang ya kembali dari si koilnya sendiri kan ya, dari si pembicaranya. Sekarang umpama ada orang gila mengatakan Zaid langit semacam itu. Ini kan murokab dan ya apakah di sana itu ada faedahnya atau tidak? Mungkin menurut si orang gila itu sendiri ya, tapi kan kita tidak bisa iktibar dia ngomong itu ada koset atau tidak. Menyamakan Zaid dengan langit. Cuman kalau kasusnya Majnun itu kan ada kosetnya. Majnunnya Kois itu ya. Cuman orang gila konvensional pada umumnya.
Saya nggak pernah gila, jadi ya nggak tahu dan nggak berharap ya. Nah, ada juga murokab yang mustakmal. Bi ayakuna lahu maknan, dengan gambaran ada maknanya. Wal muhtar annahu maudu'un ai bin nau'i. Ya. Jadi menurut Qaul Mukhtar ya jelas namanya kalam yang mustakmal itu maudhu. Ya tetap dibuat, ya tetap dikonsepkan. Wakilala wal maudhu mufradatuhu. Menurut Kil tidak, enggak dibuat, tapi memang yang dibuat itu adalah bukan secara murokabnya, tapi kata per katanya. Kalau Mukhtar ya murokab itu maudhu sepaket gitu ya. Ya mungkin kalau secara kebahasaan memang lebih dekat dengan yang al-maudhu mufradatuhu dibandingkan yang murokab. Karena biasanya juga meskipun lafadznya murokab, kalaupun toh maudhu, kayak dianggap satu kesatuan juga nanti akhirnya. Maksudnya mewakili satu komponen juga. Antum Ini paham nggak ya? maksudnya mufrad tuh Mm-mm. apaan maknanya? Iya, mufrad itu kata per katanya. Contoh lafadz murokab Zaidun Qaimun. Apakah Zaidun Qaimun ini satu paket sebagai murokab maudhu atau Zaidnya dan Qaimnya masing-masingnya itu maudhu, bukan kombinasinya. Yang Ya, maudhu itu mufradnya atau murokabnya. tergantung dat. Ya makanya kan tadi saya bilang tergantung. Kalau Qaul Mukhtar bilangnya murokab itu juga maudhu. Tapi binau, maksudnya binau itu ya spesifik pada jenis-jenis tertentu. Kalau menurut Kil, enggak, pokoknya namanya lafadz itu yang maudhu hanya yang bernilai mufrodat saja. Jadi kata-kata secara parsial itu saja yang bernilai maudhu. Yang Qaul Mukhtar pun tidak alal itlak, hanya spesies, hanya khusus pada spesies atau jenis-jenis tertentu lah, spesimen tertentu. Yang menggunakan bahasa spesies kayak mantik aja. Ya soalnya agak mirip sih. Contohnya, Gimana? contoh. Contoh? Jar majrur Contoh? itu kan murokab dat. Iya, tapi apakah satu paket, Kan dia hmm, maudhu'nya nggak punya arti secara mufrad jarnya. jarnya oke. Iya, ya Murok terus? murokab lah. Iya, iya, Ya kan? Ya udah tuh saya ngasih tahu dat. ya makasih. Kita cuman ini doang. Ya nggak apa-apa, oke aja, fine. Ya soalnya huruf jar kalau sendirian juga apa fungsinya kan, gitu, bener. Kayak umpama kata bantu ke atau dari, ya dari ini apa kalau nggak ada asumsi dari pergi atau apa namanya pulang, ya ke atau dari ini ya kosong, nggak ada artinya. Tariful kalal al-lisani wan nafsani. Jadi murokab yang mustakmal yang memberikan makna itu nanti disebut dengan istilah kalam. Dan kalam ini ada yang lisani, jadi berupa hal verbal, mengandung konsep isnad, mengandung konsep predikatif gitu ya. Yang memang berfaedah, ada koset saat mengucapkannya. Jadi di sini mirip dengan konsep al-kalamu wal lafzu al-waqabu al-mufidu bil wat'i tapi dengan makna bil qasdi.
Tuh, pembahasan usul fikih aja ada nahwunya. Fa kharaja al khatu wa ramzu wal uqadu wal isyaratu wan nusbu wal mufradu. Mengecualikan adanya garis-garis, ya, semacam tulisan, simbol-simbol, rumus-rumus tertentu, simpul-simpul, simpul pada tali gitu ya. Apa sih itu? Sandi Morse ya? Yang titik, garis titik itu kan kadang ada yang pakai ketukan, ada yang pakai simpul. Tahu nggak antum? Antum jarang nonton film detektif ya? Enggak, tapi emang ada simpul simpul tali jalan. Terus apa gitu. Iya anak pramuka kan biasanya anak kokonat. Aneh nggak pernah ikut pramuka soalnya. Iya, gitulah. Iya panas-panas, becek-becek di lumpur. Sama, Bayangin enggak iya gitu dah. nggak gitu. Saya ngakunya anak gedongan, ngakunya. Kemudian isyarat ya dan juga nusuk ini ya kayak palang-palang anu gitu, apa namanya? Rambu-rambu gitu ya. S garing, P garing, apalagi sih yang garing-garing. Itu doang ya. Stop garing sama P garing. Ada lagi yang garing. Enggak apa garis lurus. Ada ya garis lurus garing ya. Perlintasan itu biasanya. Saya kan orangnya jarang keluar, jadi nggak hafal juga rambu lalu lintas. Itu nembak kan. Gimana? Ya. Bukan nembak, tapi jalur VIP kalau kata orang ini satlapasnya apa? Dulu ditahu ini lewat jalur VIP katanya gitu. Ya udah, very important person. Ya udah nggak apa. Kan anak gedongan. Iya kan ada gedung. Kan nggak pungli orang dia bilangnya VIP. Kok oh berarti kan ada prosedurnya gitu. Iya dah. Boleh. Gimana? Iya Kalau boleh ada emang. prosedur berarti kan nggak pungli kan? Iya. Kan nggak ada tawar menawar gitu maksudnya cuma dibilangin itu ada jalur VIP. Oh ya udah. Kemudian yang tidak mufid sebagaimana api itu panas itu tidak mufid loh. Karena memang yang dikendaki mufid oleh beberapa ahli nahwu itu memberikan sumber informasi baru. Ya kalau api panas bagaimana tasawur yang sifatnya doruri ini ya apa faedahnya? Fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? Nggak ada fungsi terbarukan dari ucapan ini. Karena orang tahu api itu panas. Kalaupun toh api dingin itu kan satu-satunya di Nabi Ibrahim. Itu pun dinginnya ke Nabi Ibrahim, ke kayunya tetap tetap Allah ciptakan keterbakaran pada kayunya. Ya sebenarnya tidak ada konsekuensi ya antara panas dan api. Apakah panas itu harus ada apinya? Kan ya enggak juga. Tat, ini maksudnya Goirul Mufid tuh ini tat. Goh yang bukan kalam. Hmm. Kalau saya ngabarin, api itu panas itu Mufid kan. Loh, enggak Aki, emang begitu, memang begitu. Jadi ulama nahwu itu mengarahkan mufid itu untuk informasi yang terbaharukan gitu loh. Kalau informasi yang sudah maklum itu tidak bisa disebut mufid. Memang begitu. Termasuk Imam Ibnu Malik juga begitu. Memang begitu. Umpama saya bilang anta insan ya kayak gitu. Itu tidak mufid ya karena memang apa faedahnya? Tidak ada. Justru yang ucapan-ucapan yang apa namanya informasi yang sifatnya sederhana ini akan menimbulkan pertanyaan lain loh. Emangnya kenapa kalau saya manusia? Kayak gitu. Ini enggak tergantung ke ini tat.
Iya, iya betul betul tergantung. Istilahnya relatif dari si objeknya. Iya, oke. Nah Cuman itu. umumnya orang itu tahu kalau api itu panas gitu loh. Kecuali dia umpama dia lupa. Jadi kan itu posisinya kalau di Ma'ani itu kan memposisikan mukhotob pada orang yang jahil gitu kan. Mukhotobnya di ghaflah itu tetap faidah yang kayak gitu. Tetap faidah. Karena emang nahwu sama ma'ani itu erat kaitannya. Tat, aneh nanya Tat, Iya, silahkan. tapi aku Tat. Boleh, boleh, boleh. Tat, kalau alif lam zik ini Tat, ya ahdi zik ini itu Mm-mm, kan mensyaratkan mukhotabnya tahu Tat. mm-mm. Ya, Kalau kalau nggak tahu jadi alif lam apa Tat? ya kalau nggak tahu, nanti kan jadi si pendengar juga ambigu gitu loh. Tapi kan yang diitibar itu kan koset dari si mutakalim. Berarti nggak lepas dari ma'ani tadi Tat. Balas. Iya, jadi mutakalim itu harus muktadul makom. Kira-kira kalau saya sampaikan kayak gini, dia tuh paham nggak? Kalau nggak paham tetap kan tidak berganti alif Tidak lam. berganti, ya memang tidak berganti. Cuman akhirnya dia itu nanti tidak fasih, omongannya nggak jelas. Fasih itu kan artinya jelas, baik dari segi pelafalan hurufnya ataupun indikasi maknanya. Seringkali kan kita mengartikan fasih itu kan kaitannya dengan makhorijul huruf. Padahal nggak sebatas itu. Indikasi lafadz kepada makna itu juga dinilai dengan fasohah. Oh gitu Tat. Makanya ada takkid dalam apa namanya pembahasan fasohah itu kan ada takkid lafzi, takkid maknawi, do'fu taklif, yang semacam itu. Itu kan kaitannya dengan makna. Berarti ilmu tuh nggak bisa di apa ya, diindividualkan. Di kotak-kotakkan. Heeh. Dia Secara, pasti berhubungan. ya kalau secara utuh nggak bisa, cuman ya, secara total nggak bisa, tapi kita katakan semuanya saling berhubungan secara utuh juga nggak bisa. Ya pasti ada tema-tema yang berbeda, ada istilah-istilah yang berbeda, dan juga pasti ada titik kesamaannya sedikit atau banyak. Emangnya siapa yang melakukan pengkotak-kotakan pada ilmu? Ulama Tat. Ulama mana? Ulama yang mengkotak-kotakan, ulama nahwu, ulama qiraat, ulama Emang usul. gimana kotakannya? Itu kan persepsi antum. Loh, bukan saya tuh terus jadi nyalain saya. Lah emang mau kotak-kotakannya gimana? Nih, ulama hadis kayak gitu Tat. Mungkin sudut pandang. Sudut pandang. Ini kalau sudut pandang itu kan wajar ya. Umpama ini kayak begini nih. Kalau dilihat dari sini sama dilihat dari sini, dilihat dari atas, ya kan belum tentu sama. Ini bisa kelihatan W, bisa M, bisa angka 4, bisa simbol apa? Simbol sigma. Ya, yang E. E kebalik apa itu? Simbol Simbol apa sih? itu M nih simbol majin gue Tat. Gini dong M-nya. Aduh, aduh. Jadi kan ya itu masalah sudut pandang aja. Tinggal didudukkan dulu masalahnya. Kasihan capek masalahnya berdiri. Sudah ada lagi? Nggak ada Tat. Oh, ya udah. Watakalama rojulun warojulun yatakalam. Nah, ini nanti termasuk tidak mufid kata beliau. Di takliknya dikatakan Imam Mahali membedakan keduanya. Nah,
Termasuk yang tidak mufid rajulun yatakalam. Nah, tapi kalau takalama rajulun itu masih mufid kata Imam Mahali. Tapi kalau kata beliau ini sama saja tidak mufid. Seorang laki-laki telah berkata, ya kayak apa gitu enggak. Ya namanya orang sedunia ya pasti ada yang berkata lah seorang laki-laki gitu. Oh, tar dulu, Tat. Hah? Iya, Tat. Tapi kan misalkan takalama rojulun bla 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 bla. Nah, takalama rojulunnya ini kan masih berhubungan dengan kata, misal umpama apa yang dikalamkannya dia. Jadi tetap mufid, Tat. Makanya ini kan Syekh Zakaria sama Imam Mahali kan nggak sepakat gitu Ya loh. itu maksudnya saya ngasih tahu saya Imam Mahali, Tat. Aku ngasih tahu anak gimana? Kalau Imam Mahali itu asoh, Tat. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fine aja saya juga. Nggak apa-apa. Soalnya dalam perspektif nahwu juga fa'il isim nakirah tuh nggak apa-apa karena yang diikhbarkan itu kan peristiwanya. Contoh telah terjadi kebakaran pada sebuah rumah. Ya nggak masalah yang kita ikhbarkan itu kebakarannya, persetan dengan rumahnya. Kalau dalam nahwu gitu loh ya, kita ngomong nahwu ini. Antum coba Iya, buka Tat. Ibnu Hamdun. Ibnu siapa, Tat? Ibnu Hamdun, Makudi, Hasyah Makudi. Ya. Ya. Beliau Gimana, tidak Tat? apa? Sebelah mana? Di sebelah mana? Di hasyiahnya Ibnu Hamdun di pembahasan fa'il. Pembahasan fa'il. Pembahasan fa'il itu nanti ada soal. Kenapa kok fa'il itu tidak harus ma'rifah? Jawaban beliau, ya konsentrasi jumlah fi'liyah itu kita kabarkan peristiwanya, bukan sosok orangnya. Siap. Hmm. Ini kalau andaikan mau dikait-kaitkan sama akidah, soalnya peristiwa itu kan jumlah fi'liyah itu kan selalu dalalah alal hudus watajadud, selalu mengalami keterbaharuan. Kalau dalam kasusnya Imam Asy'ari kan al-aradha la yabqa zamanain. Peristiwa itu tidak mungkin eksis di dua waktu yang bersamaan. Pasti akan mengalami keterbaharuan berkaitan dengan sifat putra. Sampai mana tadi? Nah, kemudian yang ghairu maksud kasodir minan naim dari orang yang tidur. Wal maksud li ghairihi sebagaimana silahnya mausul ja'alladzi koma abuhu. Ya koma abuhu ini akan bisa menjelaskan sebuah makna ya yang memang nanti harus dikombinasikan dengan alladzi. Ya. Maksudatun liidahi maknahu yang koma abu ini tujuannya untuk mengurai si isim mausul tersebut, mengurai alladzi. Gimana ada lagi? Wasodir apa, Tat? Wasodir naim. Kasodir yang muncul, yang keluar. Sudah? Dan Ya. Itu saya cukupkan dulu sekian. Untuk besok siang saya belum tahu ya ngaji atau enggak. Soalnya malamnya saya bimbingan proposal. Jadi mungkin saya mau ngebut proposal risalah dulu, proposal tesis. Teman yang enggak tahu nanti kalau bisa ya ngaji. Kalau belum memungkinkan ya saya berproposal dulu. Hana kalau hamdika, syukur lantas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.